Selamat pagi, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang menjawab pertanyaan dari subbab strategi pemilihan manajemen dan proyek. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama saya sendiri Praditya, kemudian ada Aditya Atmaja, Raden Abdullah, Maulana Kolis, Cika Lutfi, dan Desta Suci. Yang pertama, kami akan menjawab pertanyaan identifikasi beberapa masalah etika yang dapat muncul dalam respon tawaran terhadap RFP. Beberapa masalah etika yang dapat muncul antara lain, pemenang lelang sudah ditentukan dari awal akibat adanya kolusi di belakang layar. Perusahaan melakukan buy-in pada lelang dengan harapan dapat mengubah ketentuan pada proposal proyek, seperti bahan bangunan yang dipakai atau lama waktu proyek. Yang ketiga, perusahaan memberikan data logistik yang dibuat lebih murah agar terlihat budget yang kecil, lalu meminta uang tambahan ketika proyek sudah berjalan. Yang kedua, yaitu pertanyaan perbandingan penting apa yang diizinkan oleh rencana proyek agregat atau agregat project plan pada gambar 23. Komparasi penting yang dilakukan dalam gambar 23 yaitu ukuran dan bentuk dari proyeknya. Nah, dari ukuran sama bentuknya kita bisa mengelompokkan proyek-proyeknya itu ke dalam beberapa kelompok masing-masing, yaitu derivative project, platform project, breakthrough project, dan R&D project. Selain itu, ada juga angka-angka yang mengindikasikan atau menandakan urutan waktu atau kerangka di mana proyek akan dilaksanakan. Agregat project plan bisa digunakan untuk berbagai macam tujuan, yaitu untuk melihat campuran proyek dalam setiap aspek yang diilustrasikan, untuk menganalisis dan menyesuaikan campuran proyek dalam setiap kategori atau aspek, untuk menilai tuntutan sumber daya pada organisasi, ditunjukkan oleh ukuran, waktu, dan jumlah proyek yang ditampilkan, untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan kesenjangan dalam kategori aspek, ukuran, dan waktu proyek, dan untuk mengidentifikasi jalur karir potensial untuk mengembangkan manajer proyek. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Apa yang digambarkan oleh rencana catatan atau plan of record, tetapi yang tidak digambarkan oleh rencana proyek agregat atau agregat project plan. Agregat project plan memungkinkan perbandingan jenis proyek yang dilakukan, jumlah proyek di setiap jenis dengan ukuran relatif dari sumber daya dan investasi. Plan of record menunjukkan kategori dengan prioritas dan kebutuhan sumber daya dari setiap proyek. Nah, plan of record mencatat hasil dari proses seleksi. Ini menunjukkan campuran lintas kategori dengan prioritas dan kebutuhan sumber daya atau jumlah karyawan dari setiap proyek. Plan of record juga menunjukkan proyek-proyek yang tidak direncanakan, yang menjanjikan tetapi belum berhasil melewati proses pengambilan keputusan. Ini memberikan visibilitas ke kumpulan proyek yang mungkin jika salah satu yang dipilih berakhir lebih awal, karena beberapa alasan. Ini juga menampilkan prioritas relatif dan jadwal kinerja yang kasar untuk proyek-proyek yang dipilih. Nah, dalam agregat plan project, itu menggabungkan sejumlah faktor penting dalam format visual yang mudah dipahami, seperti dijelaskan dalam teks. Ini juga termasuk jumlah dan jenis proyek, ukuran relatif, waktu, sejarah, dan di mana mereka jatuh pada skala inovasi untuk produk dan proses. Dimungkinkan untuk melihat kesenjangan dan kelebihan di setiap kategori serta campuran di antara kategori dan tingkat perubahan produk dan proses.
Grafik ini memungkinkan perbandingan jenis proyek yang dilakukan, jumlah proyek di setiap jenis dengan ukuran relatif dari sumber daya dan investasi. Proposal portofolio proyek yang berbeda dapat dengan mudah dibandingkan untuk tujuan diskusi atau dengan pilihan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Jika sustainability berfokus pada keuntungan jangka panjang, mengapa diklasifikasikan sebagai model non-numerik? Model non-numerik tidak menggunakan angka sebagai inputnya. Numerik menggunakan angka dan lebih diukur dengan nilai objektif. Model non-numerik diukur dengan nilai subjektif. Untuk kasus sustainability yang berfokus pada profit jangka panjang, di sana terdapat input yang lebih mementingkan keramahan lingkungan, sehingga sistem ekologi tidak terganggu. Dari hal ini, profit yang diutamakan adalah terselamatkannya lingkungan dan masalah sosial yang terjadi di masyarakat daripada keuntungan untuk project manager dan organisasi itu sendiri. Sehingga hal ini lebih terfokus pada nilai subjektivitas daripada objektivitas. Sekian hasil kerja kelompok kami yang telah kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.